menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bila pada sore hari ini kami semua boleh ada di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau siapkan hati kami ingin menyembah, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menjadi penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory Bapa, terima kasih. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita katakan, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang
bawa persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Hati kita, apa yang ada pada kita, kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang terbaik. Hidup kita, kita berikan kepada Tuhan. Ya Yesus, amin, amin. Ya Tuhan. Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saya ajak jemaat kita nyanyikan pujian sekali lagi. Takkan pernah ku bawa. Mari nyanyikan pujian dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi, persembahkan hidupmu bagi Tuhan pada saat ini. Mari kita senangkan hati Tuhan. Persembahkan hati kita, hidup kita, tanggalkan segalanya. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia dengan segenap hati kita. Amin. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus dan sejati di hadapan katamu. Terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Beri pujian bagi Allah kita. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini, dan hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu peristiwa yang penting, karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bisa menjadi peristiwa yang membantah segala tuduhan bahwa satu, Tuhan Yesus tidak bangkit seperti yang diisukan oleh para imam dan kepala ahli Taurat, ya, dan juga oleh orang-orang Romawi, sehingga mereka mengunci kubur Yesus itu agar isu kebangkitan yang Tuhan Yesus sudah katakan bahwa pada hari ketiga Ia akan bangkit tidak terbukti. Tetapi kenaikan Tuhan ini justru memperlihatkan bahwa benar bahwa Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit, dan akhirnya pada hari yang ke-40 setelah penampakan Tuhan Yesus menampakkan pada murid-murid dan beberapa orang banyak, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat satu peristiwa kenaikan Tuhan ini yang bagi iman Kristen adalah satu peristiwa yang penting. Kita lihat di dalam Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas 24
24 ayat 50 sampai 53 tentang kenaikan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus alami adalah peristiwa-peristiwa yang sah. Dikatakan sah karena memang segala peristiwa yang Tuhan Yesus alami selalu ada saksi yang melihat. Kebangkitan Tuhan, ya sebelumnya kematian Tuhan, tentu itu adalah satu peristiwa yang ditonton, disaksikan oleh begitu banyak orang. Kemudian kebangkitan Tuhan disaksikan oleh Maria dan Maria yang lainnya, karena ada banyak perempuan di situ yang menyaksikan kebangkitan Tuhan dan kemudian disusul oleh Petrus. Begitu pula dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. 11 murid itu berkumpul karena memang Tuhan Yesus sudah memerintahkan untuk mereka berada di Betania. Betania adalah sebuah desa yang letaknya itu 2 kilo dari Yerusalem. Arah ke Yeriko itu dekat dengan Bukit Zaitun. Jadi nama Betania ini bagi Tuhan Yesus bukanlah tempat yang asing. Dan bagi Tuhan Yesus, saya melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saya belajar semuanya ini tentang Betania, itu adalah tempat yang nyaman bagi Tuhan Yesus. Ada beberapa peristiwa berkaitan dengan Betania. Tentu tidak asing bagi kita, seorang yang bernama Lazarus beserta dengan saudara-saudaranya Maria dan Marta, dia tinggal di Betania. Dan beberapa kali Tuhan Yesus mampir menginap di tempat itu ketika berada di dalam satu perjalanan, kemudian mereka menginap di tempat itu. Jadi bukan tempat yang asing. Karena nama Betania sendiri artinya adalah rumah perjanjian. Rumah perjanjian. Kemudian Tuhan Yesus juga naik keledai itu dari Betania menuju ke Yerusalem. Jadi kira-kira 2 kilo Tuhan Yesus itu naik keledai dan kemudian disambut dengan penduduk yang ada di situ karena mengharapkan Tuhan Yesus sebagai raja secara duniawi untuk melepaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja dan kemudian mereka mengangkat dia, mengeluh-ngeluhkan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat satu nyanyian di situ, Hosana Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-29 itu dikatakan peristiwa mengenai Tuhan Yesus. Dan saya katakan tadi adalah tempat yang nyaman bagi Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dan kemudian marahlah para imam dan kemudian mengusir dia, maka Tuhan Yesus lari ke Betania. Itu dikatakan dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-17. Setelah dari Betania, cerita ini saya runut ya, jadi tempat tinggal Lazarus, kemudian Tuhan Yesus naik keledai, kemudian ke Yerusalem. Di Yerusalem kemudian diusir karena Tuhan Yesus menyucikan bait suci, kemudian dia kembali ke Betania. Di Betania ini kemudian dia diurapi oleh perempuan. Dikatakan dalam Injil Matius 26 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, seorang perempuan kemudian memecah-mecahkan bulinya dan kemudian mengurapi Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan Yesus sebelum kembali ke Yerusalem dan akhirnya mengalami siksaan dan akhirnya disalib. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itulah Betania. Jadi Betania adalah tempat yang istimewa.
Dari tempat inilah kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Selain saksi mata secara manusia, lokasinya pun juga sudah ditunjukkan di sini. Dalam pengertian kenaikan Tuhan, betul-betul Tuhan Yesus naik ke surga. Dan itu mengakhiri keberadaan Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini. Dan dia kembali ke surga. Arti kembali ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya. Dulu dia raja, meninggalkan kemuliaannya dan kemudian masuk dalam dunia yang hina ini dalam wujud sebagai manusia. Tapi begitu dia kepulang, kembali ke surga, maka dia kembali kepada kemuliaannya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki arti atau pesan penting bagi Tuhan Yesus sendiri, juga bagi murid-murid. Yang pertama adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah persiapan bagi dia untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-11, itu dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ada persiapan bagi Tuhan Yesus untuk kembali menjemput kita. Jadi dia naik ke surga, setelah itu kemudian dia akan turun kembali. Jadi satu peristiwa yang penting ini, yang menguatkan iman percaya kita. Ketika kita mempelajari Tuhan Yesus tidak boleh sepotong-potong, hanya pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi saja, tidak bisa. Betul dia nabi, karena memang keberadaan pada saat itu terbatas. Tapi begitu dia kembali ke surga, naik ke surga, wah, dia kembali kepada kemuliaannya yang dulu dia punya. Dan firman Tuhan berkata, kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Yohanes 1, itu dikatakan bahwa dia adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga dari Injil Yohanes 1 ini berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya dia pencipta. Jadi nggak mungkin kalau kita hanya sepenggal melihat Tuhan Yesus itu. Memang kita akui dia nabi, karena pada saat itu dia menyampaikan pesan dari Allah Bapa. Tapi begitu dia kembali, dia adalah Allah yang mengosongkan diri. Stop sampai di situ pengosongannya. Dan dia penuh kembali, keilahiannya kembali penuh. Nah itulah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, nanti ketika dia datang kembali, firman Tuhan tadi berkata, malaikat-malaikat itu mengingatkan kepada murid-murid, "Hei orang-orang Galilea, kenapa engkau menatap ke langit?" Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia akan datang dalam kemuliaannya nanti. Nah itu pesan penting, bahwa ada persiapan. Dan terlebih lagi kalau kita membaca dalam Injil Yohanes ya, 14 ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa dia akan datang. Aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, dia naik ke surga akan datang kembali. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangan dia? Apakah kita sudah siap? Sehingga kalau kita melihat bahwa kenaikan Tuhan itu adalah berita kematian. Jadi kenaikan Tuhan itu begini, berita kematian itu adalah berita perpisahan yang membuat hati murid-murid itu gelisah.
Karena Tuhan Yesus beberapa kali, 4 kali dia menyampaikan bahwa anak manusia akan mati, disiksa, diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. 4 kali Tuhan Yesus menyampaikan berita kematian ini. Dan itu membuat murid-murid gelisah. Sementara berita kebangkitan itu berulang-ulang Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia pada hari yang ketiga akan bangkit. Beberapa ayat, Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 23, Matius 20 ayat yang ke-19, dan Injil-Injil yang lainnya pun juga menceritakan hal yang sama, berita kematian, berita kebangkitan. Tetapi tetap membuat murid-murid, apalagi berita kebangkitan, itu masih meragukan. Buktinya Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Dan memang kebangkitan pada saat itu belum pernah terjadi. Sehingga wajar, logika gitu Bapak Ibu ya, kita bisa memaklumi kalau mereka ragu. Andai kata kita hidup pada zamannya Tuhan Yesus, andai kata kita menjadi salah satu murid dari Tuhan Yesus, kita pun mungkin ragu akan kebangkitan seseorang yang sudah mati, bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenaikan Tuhan, itu dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama, itu dikatakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah hatimu, janganlah takut. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Jadi berita kenaikan Tuhan itu diharapkan oleh Tuhan Yesus menghilangkan kegelisahan, menghilangkan ketakutan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat yang pertama. Pernyataan Tuhan Yesus ini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya menunjukkan penegasan hierarki bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Secara hierarki Tuhan Yesus adalah Allah. Bapa, kemudian ada Anak, dan ada Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Mereka, ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya ini Allah. Tapi Allah Bapa adalah Allah Bapa, Allah Anak adalah Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus. Dan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama ini, Tuhan Yesus memberikan penegasan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, itu adalah persiapan Tuhan Yesus untuk datang kembali. Seperti pertanyaan tadi, jika dia datang kembali, sudahkah kita siap? Kapan waktunya kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Rasul Paulus adalah salah satu murid yang sangat percaya bahwa kedatangan Tuhan itu adalah terjadi pada zamannya Rasul Paulus. Dan kalau kita melihat di sini ternyata belum juga datang. Dan itu sekarang menjadi bagian kita. Iman Rasul Paulus menjadi iman kita. Keyakinan Rasul Paulus yang sangat yakin bahwa Tuhan Yesus datang pada zaman dia, sehingga Rasul Paulus itu all out, Rasul Paulus itu betul-betul hidup di dalam Tuhan, menyerahkan dirinya ke dalam Tuhan. Dan itu sekarang menjadi bagian kita. Imannya Rasul Paulus menjadi iman kita. Kita sangat yakin bahwa kedatangan Tuhan pada saat ini, gitu. Sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri. Jadi kalau kita lihat di sini, kenaikan Tuhan adalah persiapan bagi orang yang percaya untuk menyambut kedatangannya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Lukas 24 ayat yang ke-49. Jadi kenaikan Tuhan tadi yang sudah kita baca adalah ayat 50 sampai dengan 53. Ayat sebelumnya berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi
dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi kuasa dari tempat yang tinggi. Diperlengkapi. Tidak ada jeda waktu murid-murid ditinggal oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus naik dan kemudian mereka tidak punya pendampingan. Tidak. Pada waktu Tuhan Yesus naik, pada waktu yang sama inilah kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya kepada murid-murid. Jadi murid-murid dalam konteks ini adalah murid-murid. Memang belum pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Tetapi murid-murid itu dihembusi. Dalam Injil yang lain disebutkan mereka dihembusi. Injil Matius mengatakan demikian, Matius 28. Mereka dihembusi. Memang belum pencurahan Roh Kudus belum, tapi murid-murid ini perlu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Tentu bukan untuk kepentingan mereka. Bukan, tapi untuk kepentingan Tuhan sendiri. Jadi murid-murid diperlengkapi karena mereka harus menjadi saksi Tuhan. Mereka butuh kekuasaan, mereka butuh power, mereka butuh wibawa pada waktu mereka menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu diperlengkapi. Dan ini saya menyebut sebagai baptisan Roh Kudus bagi murid-murid. Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima bagaimana murid-murid itu diperlengkapi dari kekuasaan yang maha tinggi. Ayat yang kelima berkata demikian. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pada saat itu mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum naik, belum terangkat ke surga. Baru ayat yang ke-6 itu kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan pada saat itulah kemudian mereka dibaptis Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, peristiwa baptisan Roh Kudus kepada murid-murid yang kemudian secara legalitasnya itu pada hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, sebelumnya mereka diperlengkapi, diembusi dengan Roh Kudus. Artinya begini Bapak, Ibu, Allah Roh Kudus inilah yang kita perlu pada saat ini. Kita membutuhkan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari. Kita membutuhkan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sama seperti murid-murid, mereka menjadi saksi Tuhan. Dan itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Sehingga mereka butuh kekuatan, butuh kuasa, butuh hak, butuh kewibawaan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi baptisan Roh Kudus itu yang diterima oleh murid-murid itu adalah cara Tuhan menepati janjinya. Nah, ini penting saya sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa janji Tuhan Yesus itu ketika bersama-sama dengan murid-murid dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan ya supaya kita mengetahui ayat 16 sampai dengan 18. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ingat ya, yaitu Roh kebenaran. Jadi bukan pribadi yang lain. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini kan jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Dia sudah menjanjikan kepada murid-murid
bahwa aku akan minta kepada Bapa. Ayat 4 Yohanes 14 tadi kan bercerita tentang dia akan kembali. Kita ulang ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, ini ayat yang kedua pada bagian terakhir, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ. Jadi konteks dari pasal 14 ini adalah cerita tentang kembalinya Tuhan Yesus. Dan itu dibuktikan dengan kenaikan Tuhan. Aku kembali. Tetapi engkau tidak sebagai yatim piatu, tidak ada yang mendampingi, tidak, ada yang mendampingi. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Mereka kan tidak tahu tentang pribadi seorang penolong yang lain ini. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan Allah Bapa, kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Anak. Dan itu terus menjadi satu perguncingan pada waktu itu. Mereka tidak terima, imam-imam tidak terima, para ahli Taurat tidak terima. Dianggap dia menghujat Allah. Dan sekarang dia memperkenalkan Allah Roh Kudus, seorang penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa untuk mendampingi engkau. Dan itu dibuktikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Kekuasaan yang dari tempat yang tinggi. Ini cara Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu adalah bukti Roh Kudus turun, dan itu adalah bukti penepatan janji Tuhan. Pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu tarik dari pernyataan ini, kisah ini? Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, adalah Tuhan yang tidak pernah bohong dusta. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan pribadi yang berjanji dan selalu digenapi. Jadi kalau Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, sudah pasti. Dan terbukti karena janji Tuhan sudah dinyatakan. Jadi gak perlu kita takut karena Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Saudaraku yang kasih Tuhan, kekuasaan dari tempat tinggi ketika Tuhan Yesus naik, jadi saya cerita tentang kenaikan Tuhan itu ternyata berdampak turunnya Roh Kudus, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ternyata mereka harus memberitakan pertobatan. Jadi kekuasaan dari tempat yang tinggi itu berfungsi untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya. Harus disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus harus disampaikan. Kita kembali dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi Bapak Ibu dan Saudaraku tentang kenaikan Tuhan. Ayat 49 tadi berkata mengenai janji Tuhan Yesus, aku akan mengirim penolong, itu di dalam ayat 49. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-47, dan lagi dalamnya namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Mereka butuh kekuasaan dari tempat yang tinggi. Jadi Tuhan Yesus naik itu supaya kekuasaan dari tempat yang tinggi itu dicurahkan. Supaya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan dalam namanya. Firman Tuhan tadi berkata pada ayat yang ke-47. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kenaikan Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan itu mempersiapkan diri kita. Satu, kita tidak perlu lagi ragu terhadap janji Tuhan. Jadi itu. Jadi mempersiapkan diri kita
Ini adalah cara Tuhan untuk menepati janjinya. Dan dari diri kita, karena tadi firman Tuhan berkata, ya, kenaikan Tuhan itu adalah persiapan bagi orang percaya untuk menyambut kedatangannya. Kita butuh kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Jangan ragu terhadap janji Tuhan. Yang kedua, berita pertobatan itu harus disampaikan. Artinya siapapun yang menyaksikan mengikuti ibadah online ini menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan sebelum terlambat, sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita. Itu berita pertobatan harus disampaikan. Kita mulai perbaiki kehidupan kita ini. Ya, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita sudah siap. Itu persiapan bagi orang percaya menyambut Dia. Dan yang ketiga, menguatkan hati untuk menyambut kedatangannya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kita perhatikan pada bagian terakhir, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Dia datang dengan semua orang kudusnya. Dia datang dalam kemuliaannya. Jadi persiapan bagi orang yang percaya menyambut kedatangan Dia, kuatkanlah hati kita. Apa itu? Teguh di dalam iman. Kuatkan teguh dalam iman, tidak mudah goyah. Banyak penyesat-penyesat yang memperlihatkan kekuasaan. Saya sangat memberikan perhatian terutama kepada anak-anak muda ya, ketika melihat tayangan-tayangan di TV gitu ya. Di situ kan dipertontonkan bagaimana kekuasaan-kekuasaan, kehebatan-kehebatan, kekuasaan-kekuasaan, mukjizat-mukjizat di luar Tuhan Yesus. Kalau kita nggak kuat hati, wah, mudah sekali kita terpesona dan akhirnya kemudian meninggalkan Tuhan. Akan ada banyak penyesatan-penyesatan di depan mata orang percaya. Banyak peristiwa-peristiwa dan itu sebenarnya sudah di dalam kitab Wahyu sudah disebutkan. Selain Tuhan Yesus, mereka juga punya kekuasaan untuk menyembuhkan, membuat mukjizat. Dan itu bisa membuat hati kita berpaling. Tapi pada saat ini ketika Bapak Ibu Saudaraku, terutama kaum muda, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyambut kedatangan Kristus. Firman Tuhan berkata, Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Kita sudah siap. Kita tidak mudah terpesona dengan kejadian-kejadian yang hebat luar biasa. Tetap pegang dalam hati kita. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Dialah juru selamat kita. Dialah kemuliaan bagi Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa mengambil makna yang begitu indah lewat ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Terhadap janji Tuhan, kita tidak perlu ragu lagi.
Kemudian firman Tuhan tadi berkata, kita dipersiapkan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Berita pertobatan itu harus disampaikan. Dan yang ketiga, kuatkan hati kita sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini yang menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Kita hidup 70 tahun punya tujuan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan gak mungkin kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan tanpa persiapan, atau kita hidup penuh dengan dosa, penuh dengan yang tidak benar. Tidak mungkin Tuhan bersanding dengan pengantinnya. Pengantin perempuan itu gereja, saya dan Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Tidak mungkin pengantinnya itu belepotan, pengantinannya itu tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan pengantin laki-laki, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Dan itu adalah satu keadaan yang begitu indah, yang dinanti-nantikan semua orang untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan hebatnya, luar biasanya, kita disambut oleh Allah yang pernah mengosongkan diri, dan sekarang Dia dalam Allah yang penuh turun untuk menyambut gerejanya. Kita persiapkan. Waktu-waktu yang ada ini adalah waktu-waktu mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Sudahkah kita siap? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pesan kebenaran firman Tuhan, hari kenaikan Tuhan adalah hari mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Dia kembali, menjemput kita. Mari kita akan akhiri ibadah online ini. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Perlengkapilah kami dengan kekuasaan yang dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, yang selalu senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan juga memperlengkapi kami untuk selalu menjadi manusia yang baru di hadapan Engkau Tuhan. Kami meninggalkan manusia lama kami, dan gunanya adalah untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Engkau Tuhan. Sampai pada hari yang bahagia itu kami boleh berjumpa, tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami angkat tangan kami untuk menerima berkat-berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk ke dalam kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa.
Kami berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami, Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati. Demikian juga dengan kota di tempat kami tinggal masing-masing, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku. Sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Lewat persembahan, lewat persepuluhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.